Baiklah, kita akan lanjutkan dengan penanganan pasien dengan diabetik ketoasidosis. Namun sebelum kita bahas tentang tata laksana ataupun akut manajemen pasien dengan DKA, saya ingin membahas dulu mengenai kadar kalium. Jadi, kita tahu bahwa ketika tidak ada insulin dalam tubuh atau di dalam, sel dalam darah, itu menyebabkan kalium akan keluar dari intraseluler ke ekstraseluler, jadi ke pembuluh darah. Nah, kita tahu bahwa pasien-pasien dengan diabetes ataupun pasien dengan DKA itu mengalami diuresis osmotik. Artinya banyak sekali urin yang, yang diproduksi dan ini juga menyebabkan kalium akan keluar melalui urin. Nah, ini menyebabkan total kalium tubuh itu, turun. Jadi ketika kita punya pasien dengan DKA, walaupun pada awal masuk misalnya kita ukur kadar kaliumnya dan itu masih normal, tapi mungkin saja cadangan kalium dalam tubuh pasien tersebut sudah sangat berkurang. Nah, ini menjadi perhatian nanti ketika kita mulai memberikan, terapi insulin. Karena ketika insulin itu diberikan, ini menyebabkan, kalium akan masuk ke dalam intrasel dan, menyebabkan penurunan yang, signifikan di darah dan menyebabkan hipokalemia. Kita tahu bahwa hipokalemia ini kondisi yang berbahaya karena dapat menyebabkan cardiac arrest ataupun, cardiac, aritmia dan juga respiratory arrest. Nah, kadar kalium dalam darah itu normalnya 3,5 sampai dengan 5,5 mEq per liter. Baiklah kita akan mulai, membahas mengenai penatalaksanaan pasien dengan, diabetik ketoasidosis. Namun, saya ingin menyampaikan bahwa tentu saja nanti ketika di rumah sakit, baik itu di IGD maupun di rawat inap, baik, rawat inap biasa maupun mungkin nanti perlu di ICU atau HCU, terapinya akan sesuai dengan, kondisi pasien dan juga sesuai dengan terapi dari dokter spesialis penyakit dalam yang merawat. Yang di sini saya sampaikan itu adalah, terapi secara umum untuk pasien dengan DKA. Jadi pasien dengan DKA, penata laksanaan intinya itu meliputi resusitasi cairan dan juga nanti, maintenance dari cairannya, pemberian insulin, penggantian elektrolit, dan juga terapi suportif. Nah, kita tahu bahwa pasien dengan DKA itu mengalami dehidrasi yang berat karena diuretik osmotik dan juga karena asidosis. Karena itu pertama kali diberikan yaitu resusitasi cairan. Cairan yang dipilih yaitu NaCl 0,9% dengan dosis awal bisa mulai 15 sampai 20 mili per kilogram berat badan pasien pada 1 jam pertama. Nah, untuk selanjutnya, cairan yang diberikan itu akan sesuai dengan status hidrasi pasien, kadar elektrolit serum, ataupun urin output. Contohnya, pada pasien dengan dehidrasi berat, mungkin memerlukan resusitasi yang lebih agresif. Misalnya, 1 liter per jam pada 4 jam pertama. Ataupun pasien, dengan hipernatremia atau kadar natrium yang tinggi, mungkin cairannya nanti akan dirubah, menjadi NaCl 0,45% atau kita bilang, setengah NaCl. Ataupun ketika dikhawatirkan akan terjadi, yang namanya hiperkloremik metabolic acidosis, mungkin cairan yang, diperlukan nanti akan diganti dengan, RL. Seperti itu. Nah, ketika pasien datang ke IGD kan kita akan memasang, IV kanula atau, IV akses dan di situ kita akan mulai resusitasi cairan dan mengambil, sampel darah untuk pemeriksaan, darah yang perlu diambil, kadar kalium, baseline, jadi kita harus monitor kadar kalium dari awal dan juga, elektrolit yang lain. Dan juga pemeriksaan darah yang lain tentu saja, kadar glukosa misalnya, ataupun, darah lengkap termasuk leukosit dan juga, pemeriksaan darah lain. Mungkin, perlu, profile lipid ataupun, yang lain. Nah, itu akan sesuai dengan, nanti yang akan orderkan oleh dokternya. Nah, yang harus kita lakukan juga yaitu pemeriksaan analisa gas darah. Ini tentu saja penting pada pasien DKA karena kita harus, mengetahui dan memonitor, nilai pH-nya dan juga, kadar bikarbonatnya.
dan juga nanti anion gapnya. Ini untuk nanti kita monitor status DKA pasien. Pemeriksaan yang lain yang diperlukan seperti pemeriksaan urin untuk mendeteksi infeksi ataupun adanya keton dalam urin, dan juga pemeriksaan EKG untuk melihat apakah ada aritmia jantung atau tidak. Terapi inti selanjutnya yaitu tentu saja pemberian insulin. Insulin yang diberikan pada pasien dengan DKA itu adalah insulin reguler, contohnya Actrapid atau Humulin R, dan diberikan secara intravena. Namun sebelum insulin itu bisa diberikan, kita harus memastikan bahwa kadar kalium darah pasien itu lebih dari 3,5 mEq per liter atau minimal di atas 3. Karena itu tadi pemberian insulin itu akan menyebabkan kalium itu masuk ke dalam sel, sehingga kalium yang berada di dalam darah itu akan turun secara drastis menyebabkan hipokalemia yang bisa menyebabkan kardiak aritmia. Nah, dosis insulin biasanya dimulai dengan bolus 0,1 unit per kilogram berat badan, kemudian dilanjutkan dengan siring pump 0,1 unit per kilogram berat badan per jam. 1 cc atau 1 mili insulin itu ada 100 unit. Tentu saja dosis ini akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya pasien mengalami DKA tapi kadar glukosa darahnya kurang dari 250 mg per desiliter atau yang disebut dengan euglycemic DKA. Nah, pada pasien ini tentu saja tidak perlu diberikan bolus insulin, dan insulin lanjutannya bisa diturunkan menjadi 0,05 unit per kilogram berat badan per jam. Nah, yang penting ketika kadar glukosa darah pasien itu sudah turun mencapai 200 mg per desiliter, dosis insulin itu yang awal tadi harus diturunkan atau diganti secara subkutan. Dan pasien juga harus mulai diberikan cairan infus yang mengandung glukosa. Jadi bisa dextrose 5% ataupun 10%. Jadi target glukosa darah pada pasien dengan DKA itu antara 150 sampai 200 mg per desiliter sampai DKA-nya membaik. Nah, perbaikan DKA ini bisa dilihat dari kadar glukosa darah yang kurang dari 200 mg per desiliter, kemudian serum bikarbonatnya lebih atau sudah sama dengan 15 mEq per liter, pH-nya sudah di atas 7,3, dan nilai hitung anion gapnya kurang atau sama dengan 12 mEq per liter. Nanti kita akan juga membahas cara menghitung anion gap atau anion gap itu apa. Selanjutnya mengenai pemberian kalium. Jadi memang mempertahankan kadar kalium yang normal, ya minimal di atas antara 4 sampai 5 pada pasien dengan DKA itu sangat penting. Tapi terlebih dahulu harus dipertahankan fungsi ginjal atau dipastikan fungsi ginjal pasien itu baik. Jadi dengan melihat urin output itu minimal sekitar 50 mili per jam. Nah, kemudian jika kadar kalium darah pasien itu kurang dari 3,3 mEq per liter, maka insulin yang diberikan tadi harus ditunda. Jadi kita hold, dan pasien diberikan KCl 20 sampai 30 mg per jam sampai dengan kalium dalam darahnya lebih dari 3,3 mEq per liter. Kemudian jika kalium darahnya pasien itu lebih dari 5,2 mEq per liter, tentu saja tidak diberikan KCl, tapi kita tetap monitor kaliumnya setiap 2 jam. Jadi pada pasien dengan DKA, itu tadi penting untuk mempertahankan kadar kalium yang normal. Biasanya disukai kadar kalium itu antara 4 sampai 5 mEq per liter dengan memberikan KCl sebanyak 20 sampai dengan 30 mg dalam setiap 1 liter cairan yang diberikan. Nah, terapi-terapi yang lain pada pasien diabetes ketoasidosis ini bergantung pada kondisi pasiennya. Misalnya apabila pencetus DKA itu infeksi, tentu saja terapi lainnya berkaitan dengan infeksinya. Atau misalnya kondisi pasiennya yang
yang menurun karena ada cerebral edema, maka terapi yang diberikan berkaitan dengan cerebral edema ataupun mungkin pasiennya membutuhkan intubasi itu sesuai dengan kondisi pasien.